Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita muliakan orang-orang yang kita tuakan di kampung yang kita cintai ini, bapak-bapak imam kita atau Bapak Bilal kita kalau beliau hadir. Yang sama kita hormati seluruh keluarga besar Badan Kenajaran Masjid Siratuddin, bapak-bapak, saudara-saudari, jamaah subuh yang sama kita mengharap ridha Allah, semuanya apa kabar? Terus kita banyak memuji Allah. Apapun keadaan yang hari ini Allah datangkan, yuk tetaplah menjadi hamba yang bersyukur, agar setiap nikmat yang Allah berikan, mudah-mudahan nikmatnya terus bertambah, sehingga semakin hidup dijalani, mudah-mudahan bahagianya semakin terasa. Selawat dan salam kita terus kita perbanyak sebagai hadiah kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan dan keselamatan yang kita selalu doakan untuk beliau, untuk para keluarganya dan para sahabatnya, begitu juga mengalir kesejahteraan dan keselamatan itu kepada kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di akhir-akhir bulan Syawal ini kembali kita senang Allah masih kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah. Seraya untuk belajar berbuat baik. Sama kita bangun mengingat Allah dengan baca doa. Mudah-mudahan doa yang kita ingat dibangun tidur ini menjadi doa yang menjadikan hari ini semakin barokah. Wudhu kita yang kita ambil dari rumah beserta langkah kaki-kaki kita yang kita langkahkan ke masjid ini, mudah-mudahan setiap langkah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah pula akan menaikkan derajat kita, dan Allah akan memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. 2 rakaat sebelum subuh yang kita laksanakan sebagai sholat sunat, itu menjadi harta yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Serta sholat subuh dengan berjamaah di masjid, nilainya seolah-olah kita mengerjakan sholat sunat sepanjang malam. Setelah sholat subuh, kita perpanjang iktikaf kita dengarkan muzakarah. Mudah-mudahan muzakarah ini menjadi apa yang kita tidak tahu semakin tahu. Dan nanti kalau sudah tahu, tumbuh mau. Yang sudah tumbuh mau, mudah-mudahan dikasih Allah mampu. Jadi ini perlu diulang-ulang. Mungkin kita ada yang nggak tahu, dengan duduk di majelis muzakarah ini, Allah berikan keberkahan jadi tahu. Nggak cuman sekedar tahu,
Allah tumbuhkan ada kemauan, ada mau. Nggak sekedar mau, Allah kasih kemampuan. Sehingga semakin jauh dari masa kelahiran, semakin dekat dengan masa kematian kita. Maka mudah-mudahan kemampuan kita yang Allah berikan dalam berbuat kebaikan semakin meningkat. Sehingga dalam kebaikan itu mudah-mudahan akan menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kalau sebelum hari ini saya dalam tausiah, dalam khutbah, dalam ceramah Ramadan, itu selalu mengumandangkan bagaimana kita meraih kebahagiaan dari sisi Allah dengan cara Allah. Sehingga seorang mukmin itu sebenarnya cukup dia itu membuat taman, sehingga dengan taman yang dibuat, bunga yang tumbuh, nanti kupu-kupunya sendiri yang datang. Artinya orang beriman itu cukup duduk diam, rezeki datang. Kalau diamnya saja rezekinya datang, bagaimana konon dia itu bergeraknya? Maka bergeraknya itu akan menjadi sumber daripada kebaikan. Karena orang yang bergerak dengan SDM yang Allah berikan itu memberi manfaat buat orang lain, berarti dia menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian dalam ceramah-ceramah saya itu juga memberikan solusi. Siapa yang hidup dipenuhi dengan masalah, belum ada jalan keluar, atau hidup punya dreams, harapan yang belum hari ini Allah tunaikan, maka kemarin itu kita bicarakan, yaitu bagaimana kita jaga sholat taubat kita, bagaimana kita mengakui kesalahan kita sehingga kita banyak istighfar. Kemudian kita juga garbutalah membuka Al-Quran dengan meminta satu ayat Al-Quran sebagai petunjuk daripada Allah untuk menyelesaikan masalah dan mencapai dream, yang kemudian diakhiri dengan sholat hajat. Mudah-mudahan yang dikaji ini menjadi kepahaman dan menjadi solusi hidup. Tinggal mengamalkan, siapa yang mau, mudah-mudahan menjadi hidup semakin bahagia. Nah, pada pagi hari ini tentunya kita akan melanjutkan kaji, tetap mengkampanyekan hidup yang sekali ini mau belajar bahagia. Artinya bahagia itu tetap harus latihan. Seperti bagaimana sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana lapang dada, ridho dan sebagainya. Itu ada ilmunya, di mana kita harus mau tahu, sudah tahu nanti, yang mudah-mudahan Allah kasih kemampuan untuk meriadhahkan, untuk melatihkan agar itu bisa wujud dalam kehidupan kita. Yang jelas ada satu quote, moto yang mau dikasih di pagi hari ini mengawali pertemuan kita. Apa itu? Masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan. Saya ulangi lagi, pagi hari ini moto yang ingin saya sharekan kepada kita semua, mungkin sudah pernah dengar tapi ini diulangi. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan. Bulan Ramadan sudah berakhir, bulan Syawal sudah di ujung. Yang sudah berlalu kita nggak bisa kembali di masa itu. Tapi kalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup, yuk kita perindah masa depan dengan tersenyum di masa sekarang, sehingga akan mengundang kebahagiaan yang lain. Nah, pagi hari ini kaji kita adalah Syarhus Sadr. Ya, judul kaji kita adalah Syarhus Sadr. Apa itu Syarhus Sadr? Syarhus Sadr adalah lapang dada. Syarhus Sadr adalah lapang dada. Ini yang kita mau kaji dalam waktu setengah jam ke depan. Mudah-mudahan setengah jam ke depan Allah kasih kita bahagia di majelis ini, sehingga kebahagiaan itu akan menghapuskan rasa ngantuk kita. Dan Allah kasih rasa tolak, keinginan untuk tahu, sehingga keinginan kita untuk tahu itu mendatangkan pertolongan Allah untuk bisa dibuat.
Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, lapang dada adalah salah satu materi latihan buat siapapun di antara kita yang ingin menjalani hidup dengan bahagia. Karena semua kita ini memiliki garis takdir masing-masing. Yang ditakdir itu bab-bab ujian, bab-bab daripada kesusahan dan kesulitan, itu akan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Maka istilah orang Jawa, there are always problem. Hidup ini nggak lepas daripada apa yang namanya masalah. But it's not problem. Tetapi itu nggak jadi masalah. Sebab memang dunia ini tempatnya masalah. Itulah yang dikatakan oleh satu ulama besar, As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya Al-Hikam. Al-Hikam mengatakan la tastaghrib wuqu al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Kalian jangan heran kalau kalian selama hidup di dunia itu masalah silih berganti datang dalam kehidupan kalian. Itu dalam kitab Al-Hikam, bahwa ad-dunya latasfulil mu'min. Dunia ini gak pernah bening, selalu keruh buat kehidupan seorang yang beriman. Belum siap satu masalah diselesaikan, masalah yang lain sudah antri untuk datang dalam kehidupan kita. Dan masalah yang Allah datangkan sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita ngerti jawabannya. Seperti anak-anak yang ujian, sebenarnya nggak ada soal yang payah kalau si anak ini ngerti jawabannya. Dan akan menjadi sulit satu soal yang mudah sekalipun kalau nggak bisa terjawab. Makanya ujian yang Allah datangkan kepada kita, takarannya itu adalah tidak melebihi daripada kemampuan hambanya. Maka jangan merasa kita hari ini orang yang paling menderita. Jangan kita terkesan istilah orang rumput tetangga yang hijau. Kata status, lihat juga tagihan listriknya. Artinya apa? Ada yang kita diuji dengan ekonomi, semakin dicari rasanya malah semakin banyak utangnya. Semakin istilahnya sulit di zaman semakin tua, semakin tenaga nggak ada, seolah-olah uang semakin jauh dari kehidupan. Jangankan memberikan sekunder, tapi membeli sesuatu yang primer, yang keperluan yang utama pun kadang-kadang sulit. Ini kadang-kadang diuji dalam perkara itu. Ada juga orang diuji dalam urusan rumah tangga. Ada juga orang diuji dengan urusan kesehatan. Semakin tua kesehatannya semakin menurun, semakin sulit tidur, semakin sulit duduk. Macam setiap orang menjalani takdir dengan bab ujiannya masing-masing. Tapi tidaklah ujian itu mengalahkan daripada ujian para nabi. Para nabi itu Allah datangkan ujian begitu hebat. Sampai-sampai ujian kepada nabi-nabi tertentu itu disebut ujian itu sangat berat, sehingga diberikan nabi itu dengan sebutan ulul azmi. Ada 5 nabi yang dalam hidupnya itu mendapat ujian yang sangat berat. Siapa itu yang 5? Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini adalah nabi ulul azmi yang ujiannya sangat berat. Dan kita tidak akan melebihi ujian daripada nabi. Dan di antara nabi yang 5 itu yang sangat banyak disebut namanya dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam ini ujiannya amat sangat berat. Harus menghadapi Fir'aun yang skala logika manusia. Ini Fir'aun tidak bisa dikalahkan kalau logika manusia. Yang harus mengasuh umat yang disebut Bani Israel. Umatnya ngeyel, umatnya nggak tahu bersyukur. Betapa nggak ngeyel, mukjizat ditunjukkan di depan matanya, tetapi kilawakol itu selalu bertanya, selalu mengkilah-kilah dari pertanyaan Nabi itu, suka kali. Padahal Allah sudah tolong, pertolongannya itu ditunjukkan. Dikejar-kejar Fir'aun, laut terbelah. Waktu sudah selamat, berada di gurun pasir, nggak ada teteduhan, Allah datangkan mendung supaya dengan mendung itu mereka itu nggak kepanasan. Kemudian sudah didatangkan mendung, haus, nggak seperti Nabi Ismail yang harus mengentak-ngentakkan kaki, kemudian ibunya harus lari-lari sa'i, kemudian keluar air Zam-Zam. Mereka haus, Allah tunjukkan mukjizat Nabi Musa dengan memukulkan tongkat. Maka dari tongkat itu isna asyara, keluar 12 mata air. 12 mata air. Yang dengan 12 mata air itu setiap suku kabilah itu meminum mata air masing-masing. Apalagi Allah tunjukkan, Allah berikan mereka itu makanan dari surga namanya manna wa salwa. Manna itu makanan yang lebih manis daripada madu, yang lebih lembut, yang terdapat di sela-sela pohon. Ada lagi salwa, burung goreng dari surga. Tapi mereka meminta, apa nggak ada makanan yang lain, kayak kacang-kacangan, bawang dan sebagainya, basoliha, kata gitu kan. Pokoknya mukjizatnya itu sudah Allah tunjukkan kepada Nabi Musa, tapi umatnya ini menjadi umat yang nggak bersyukur. Sehingga ada doa yang sangat kita hafal, yang ini menjadi inspirasi buat kita semua yang ingin bahagia. Yang doa itu sering dibaca oleh penceramah sebelum memberikan ceramahnya. Apa itu doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini diamalkan, Pak. Bukan sekedar mau ceramah supaya lidahnya nggak keluh. Tapi isinya ini adalah pola Al-Qur'an untuk kita dibimbing menjalani hidup, menemukan satu kebahagiaan. Doa ini diamalkan. Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Kata ulama, susunan doa dalam Al-Qur'an itu mengandung hikmah. Kenapa yang diminta itu lapang dada dulu, baru umuran selesai? Ya karena memang hari ini banyak manusia yang keliru. Orang hari ini pengen bahagia, tapi bahagianya jika. Aku bahagia jika uangku banyak. Aku bahagia jika sakitku sembuh. Aku bahagia bila keluargaku rukun. Bila bahagia dengan syarat jika, maka kalaupun dia bahagia, jika itu akan mengundang jika-jika yang lain. Percayalah, kalau orang mensyaratkan bahagia dalam kehidupannya dengan mempersyaratkan jika, walaupun dia bahagia, maka jika itu akan mengundang jika-jika yang lain. Maka yang betul bukan ya kalau istilahnya punya uang baru bahagia, bukan karena masalahnya selesai baru bahagia, tapi Rabbi shrahli sadri. Kalau dada kita lapang, semuanya akan beres. Semuanya akan beres.
Maka hari ini kita mengkaji bagaimana setiap kita menjalani hidup dengan bahagia. Konsep yang pertama yaitu sharhus sadr, lapangkanlah dada. Karena kalau lapang dada, semua urusan beres, a mission accomplished. Semua urusan selesai. Kuncinya lapang dada. Doanya dibaca. Rabbi shrahli sadri. Ayo, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Diamalkan, Pak. Doa ini doa dalam Al-Qur'an, yaitu doanya Nabi Musa alaihissalam. Bukan sekedar lidah yang keluh supaya lancar, tetapi dada yang lapang akan menyelesaikan masalah. Apa yang menyebabkan dada kita nggak lapang? Ini kaji kita. Ada 5. Diingat, dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Ada 5 perkara yang membuat hari ini dada kita nggak lapang, dan ada 5 obatnya supaya kita mendapat kelapangan dada. Hari ini rezeki yang besar kita ketemu. Biasanya materi ini disampaikan di seminar. Yang pertama, kalau kita pengen lapang dada, yang pertama syaratnya, jangan terlalu meratapi masa lalu. Apa Pak yang pertama? Jangan terlalu meratapi masa lalu. Apa Pak yang pertama? Jangan terlalu meratapi masa lalu. Ucapkan Pak. Kalau Bapak menganggap saya nggak guru, sampai kapanpun nggak dapat. Tapi kalau sekarang ini duduk sebagai murid dan saya dianggap guru, bukan saya minta dia dianggap guru, tapi murid yang nurut sama guru pasti hidupnya berkah. Ucapkan Pak. Apa yang menjadi dada kita sempit? Yang pertama, jangan terlalu meratapi masalah. Ini buat kita yang mengerti dengan bahasa saya, bukan untuk anak-anak yang datang mungkin mengharapkan goceng. Jadi orang yang terlalu meratapi masa lalu itu seperti kapal yang mau berjalan ke pelabuhan berikutnya. Mau berjalan tapi jangkarnya nggak dilepas. Mau berjalan tapi tambatannya tidak dilepas. Maka kapal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Orang yang sudah hidup di 2014 di bulan Mei ini, tapi masih terpenjara di peristiwa-peristiwa masa lalu, pasti tidak bisa menikmati masa sekarang ini. Maka jangan kita meratapi masa yang pernah kita lewati, walaupun masa itu meninggalkan kenangan pahit. Karena masa yang pernah kita lewati, yang terjadi kepahitan di masa itu untuk diambil pelajarannya, itu untuk diambil ibrohnya. Bagaimana kita ke depan perkara itu tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Menyesali apa yang menjadi dosa di masa lalu itu menjadi syarat taubat. Tetapi terlalu meratapi sehingga kita tidak bergerak dari masa itu menjadi bahan kesedihan. Padahal kata Ibnu Qayyim, la syai'an ahabbu ila syaiton min mu'min huzn. Tidak ada yang lebih disukai oleh setan dibanding satu orang yang beriman yang keadaannya bersedih terus. Artinya bersedih itu adalah membuka pintu masuknya setan. Makanya hari ini
obat supaya kita nggak bersedih dengan peristiwa pahit yang datang dalam kehidupan kita di masa lalu. Obatnya adalah ridho. Apa obatnya, Pak? Ridho. Obatnya adalah ridho. Ridho ini adalah ibadah besar. Orang kadang-kala sholat mampu, puasa mampu, zakat mampu. Tetapi ketika Allah kasih satu takdir untuk jalani dan dia harus menerimanya, kadang-kadang dia nggak sanggup. Makanya ibadah ridho ini adalah ibadah besar, di mana orang punya takdir dan harus menjalani dan menerima takdir itu. Sehingga Allah dalam hadis qudsinya itu memperingatkan, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala bala'i wa lam yardo ala qadai falyatlub rabban siwaya falyakhrus min tahtas samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang enggak mau syukur dengan nikmatku, siapa yang enggak mau sabar dengan bala atau ujianku, dan siapa yang tak mau menerima takdirku, maka keluarlah dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Maka ibadah ridho ini tinggi dan perlu latihan. Bagaimana masa yang pernah lalu itu nggak perlu kita itu sedihi, tetapi menjadi pelajaran agar kita ini kalau kemarin itu kelam, banyak-banyak diistighfari dan berharap dengan kebaikan Allah itu tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang hari ini kita lakukan. Jadi yang pertama, kenapa satu orang gak lapang dadanya? Karena dia terlalu meratapi masa lalu. Obatnya adalah ridho. Apa yang Allah tetapkan itu disenengin. Sampai-sampai ada satu kata-kata bijak. Kalau kamu berdoa dan doamu itu dikabulkan oleh Allah, senanglah. Tapi kalau kamu berdoa, doamu belum dikabulkan Allah, lebih senanglah. Kenapa? Kalau yang pertama itu berarti kita senang karena Allah mengikutkan apa yang kita mau. Yang kedua, kita senang karena kita ikut maunya Allah. Dan untuk ikut maunya Allah ini perlu apa yang namanya ridho. Ini yang pertama, dipegang. Siapa yang mau bahagia, lapangkan dada. Siapa yang mau lapang dada? Yang pertama, jangan terlalu meratapi masa lalu. Obatnya ridho. Yang kedua, supaya nggak banyak ngomong. Yang kedua, supaya dada kita lapang, untuk saya dan kita semua, jangan terlalu mencemaskan masa depan. Apa Pak? Jangan terlalu mencemaskan masa depan. Ini satu paket. Al-Quran mengatakan la takhafu wala tahzanu. La takhafu, jangan kalian cemas, jangan kalian takut. Dan takut ini biasanya berhubungan dengan masa yang akan datang. Wala tahzanu, jangan kalian itu sedih. Biasanya sedih itu dipengaruhi oleh masa yang pernah dilewatin. Dan kedua-duanya adalah pintu masuk setan. Hari ini kita takut bagaimana besok anak-anak. Hari ini kita takut bagaimana kita masa tua nanti. Padahal kalau kita ini tahu bahwa kita hari ini datang ke dunia ini ya diundang Allah. Kalau kita tahu diundang dan kita ini datang bukan karena maunya kita, pastilah yang mengundang itu bertanggung jawab. Kayak semalam kita diundang ke Duri, yang ngundang itu ya berkatnya tanggung jawab dia gitu. Kalau kita diundang Allah untuk datang ke dunia ini, urusan rezeki itu ya sudah tanggungan Allah.
Maka pikirkanlah apa yang menjadi kerja kita, jangan memikirkan apa yang di luar kendali kita. Orang itu kerja Allah, ngapain menjadi kerja kita? Kerja kita adalah ikhtiar. Makanya obat daripada kecemasan, mengkhawatirkan masa yang akan datang adalah tawakal. Apa Pak? Tawakal. Konsepnya adalah ikhtiar. Konsep ikhtiar apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mana yang bisa kita lakukan, yang dalam kendali kita, kita lakukan. Dan lakukan itulah semata-mata karena Allah. Kalau sudah dilakukan, apa bunyinya? Tawakkaltu ala Allah. Diserahkan sama Allah. Maka kalau orang beriman itu punya sifat surrender. Surrender itu artinya berserah. Kalau penyerahannya itu betul kepada yang berhak menerima penyerahan, maka yang menerima ini akan bertanggung jawab ngurusin. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah kepada Allah, maka beres. Allah akan ngurusin. Maka sebentar lagi ini banyak jamaah yang akan berangkat pada haji, ya kan gitu, memenuhi panggilan Allah. Maka orang-orang yang berangkat dari rumahnya untuk meninggalkan keluarga, harta bendanya, dia betul-betul berserah diri kepada Allah, maka seluruh urusannya beres, Allah yang akan mengurusin. Maka begitu juga kehidupan kita. Kita ini ya istilahnya berusaha, berdoa sepenuh jiwa. Apa Pak? Berdoa sepenuh jiwa, berikhtiar sepenuh raga, baru berserah sepenuh jiwa, sepenuh hati, ya kan? Berdoa sepenuh rasa. Kalau orang berdoa itu mesti di samping dia ngerti bahasa Arabnya atau ngerti bahasa Indonesianya, tapi antara mulut itu rasanya mesti sama di hati. Berdoa sepenuh rasa, berusaha sepenuh raga. Kalau usaha itu jangan yang penting dibuat, ya yang serius, di planning, kan gitu. Sepenuh raga, kekuatan dioptimalkan. Baru yang terakhir, berserah sepenuh jiwa. Kalau sudah diusahakan maksimal, pasrahkan betul-betul sama Allah. Nanti Allah yang ngurusin. Ini yang kedua. Apa yang pertama tadi? Hati sempit itu jangan terlalu Iya, jangan terlalu meratapi masa lalu. Yang kedua, jangan terlalu mencemasi masa depan. Yang pertama obatnya ridho, yang kedua obatnya tawakal. Berusaha sepenuh raga, serahkan kepada Allah sepenuh jiwa. Itulah tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Yang ketiga, dipercepat. Yang ketiga, orang mau bahagia, lapangkan dada, dadanya lapang. Kalau nggak terlalu meratapi masa lalu, tidak terlalu mencemaskan masa depan. Dan yang ketiga, jangan sampai tidak menikmati masa sekarang ini. Apa yang ketiga? Tidak menikmati masa sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, banyak di antara kita hidup yang sekarang ini mungkin kalau ditanyakan masing-masing tidak menikmati apa yang Allah berikan. Justru mencari apa yang belum ada pada kehidupan dia. Yang sudah ada nggak dia nikmati, yang belum ada diarep-arep kedatangannya. Padahal kalaupun hari ini kita susah, istilah orang nggak bisa masuk dari pintu depan, ada dua pintu belakang yang terbuka. Yang hari ini kita tidak memandang pintu itu. Kan Allah bilang, Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Allah itu menjadikan dalam satu kesulitan
ada kemudahan. Diulang 2 kali. Kalau hari ini kita masang batu bata ada 1000, ternyata ada 2 batu bata yang mencong. Jangan dipandang yang 2 itu. Sampai satu orang murid kepada gurunya bilang, "Guruku, berikan saya satu pelajaran. Yang dengan pelajaran itu aku bisa menikmati hidup." Kata gurunya bilang begini, "Ambil 1 gelas air, kamu lalui hutan itu, saya akan tunggu di ujung sana. Kamu akan mendapatkan pelajaran hidup. Syaratnya jangan tumpah air yang kamu bawa." Maka dibawalah air itu sampai ke hutan. Hutan itu ada sungai, hutan itu ada bunga, hutan itu ada yang indah. Tapi dia tidak melihat itu karena fokus bagaimana airnya tidak tumpah. Sehingga waktu sampai di guru saya berhasil. Ini air tidak tumpah. Kata gurunya, "Baiklah, pertanyaan saya, kamu tadi melalui hutan, benar. Kamu ada melihat taman di hutan itu? Enggak ada. Kamu ada melihat sungai yang mengalir begitu indah? Enggak ada." Begitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan terlalu fokus dengan masalah sehingga penyelesaian-penyelesaian yang lain tidak nampak. Jangan fokus kepada istilahnya sesuatu yang enggak enak sehingga yang enak-enak yang lain itu enggak bisa kita rasakan. Padahal kalaupun ada sekarang ini mampir yang gak enak dalam kehidupan kita, yang enak yang lain itu masih banyak. Pandanglah yang enak itu sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi kunci tidak bisa menikmati masa sekarang ini adalah obatnya apa? Syukur. Kalau nanti syukur, hidup semakin hari semakin enak. Hidup semakin hari semakin enak. Yang keempat, bisa melapangkan dada. Yang keempat itu, bila kita tidak meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Apa Pak? Tidak meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Hidup dengan mendengarkan terlalu banyak apa kata orang, itu menjadi kita tidak memiliki jati diri. Maka kalau kita ingat cerita daripada hikmah Luqmanul Hakim ketika naik keledai dengan anaknya. Pertama anaknya naik, kemudian orang tuanya nuntun. Kata orang, anak nggak beradab. Anaknya turun, bapaknya naik, anaknya nuntun, bapak nggak tahu, kasihan. Terakhir dua-dua turun, ya kan, kudanya dituntun, dia bilang nggak punya otak, masa punya keledai nggak dinaikin. Terakhirnya dua-dua naik, juga kata orang nggak bener. Terakhirnya apa? Keledainya dipikul, orang bilang dia orang gila. Artinya kalau kita terlalu memikirkan kata orang lain, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup. Maka obatnya adalah ikhlas. Buatlah sesuatu itu semata-mata karena Allah. Berharap pujian orang lain itu sama dengan kecewa yang disengaja. Kata Sayyidina Ali, berharap pujian orang lain itu sama dengan patah hati yang disengaja, kecewa yang disengaja. Kata Imam Syafi'i, siapa yang mengharapkan inna ridon nas la tudrak. Kalau kamu mengharapkan semua orang senang sama kamu, la tudrak, kamu tidak akan mendapatkannya. Makanya buatlah sesuatu dengan baik. Dibuat itu hanya semata-mata karena Allah, sehingga kita tidak kecewa. Orang kecewa itu karena mengharapkan kebaikan orang lain. Kita hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat ini, orang tidak memiliki hati yang lapang kalau dia meletakkan, apa yang diletakkan? Kebahagiaannya itu di mulut orang lain. Obatnya adalah ikhlas. Buatlah sesuatu itu karena Allah.
Yang terakhir, yang kelima, orang tidak memiliki hati yang lapang, padahal hati yang lapang itu adalah satu syarat untuk menikmati kebahagiaan. Yang kelima itu adalah tidak bisa memaafkan kesalahan orang. Apa Pak? Tidak bisa memaafkan kesalahan orang. Kalau orang pendendam, orang salah, kemudian kita simpan dalam kehidupan kita, yakinlah tidak akan nyenyak orang yang berbantalkan sampah dalam tidurnya. Salah adalah sifat manusia. Menyadari akan kesalahan adalah mulia. Minta maaf adalah perintah. Memaafkan adalah ciri ketakwaan. Orang yang pengen mendapat kemaafan dari Allah, maka maafkanlah orang yang minta maaf. Maafkanlah orang yang bersalah kepada kita. Sehingga dengan hati yang lapang, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, maka ampunan Allah senantiasa akan dia terima, dan hidup akan semakin banyak kawan. Semakin banyak kawan, maka semakin banyak yang mendoakan. Inilah 5 perkara yang membuat hati kita sempit, dan 5 perkara pula yang akan bisa melapangkan dada kita, sehingga hati yang lapang, dada yang lapang, insya Allah menyebabkan hidup yang sekali dalam takdir yang kita jalani ini akan terasa bahagia. Mudah-mudahan yang sekelumit ini ada pelajaran buat